Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Tahukah kalian perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara? Yang pertama, secara generatif atau melalui proses perkawinan. Dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan. Tahukah kalian apa itu penyerbukan? Penyerbukan merupakan suatu peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putih. Lalu, tahukah kalian ada berapa macam penyerbukan? Penyerbukan sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada penyerbukan berdasarkan asal penyerbukannya. Yang kedua, ada penyerbukan berdasarkan faktor penyebabnya. Penyerbukan berdasarkan asal penyebabnya dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada penyerbukan otogami. Yang kedua, ada penyerbukan keistonogami. Yang ketiga, ada penyerbukan alogami. Dan yang terakhir, ada penyerbukan hibridogami. Untuk penyerbukan berdasarkan faktor penyebabnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada penyerbukan anemogami, dan yang kedua ada penyerbukan zoidiogami. Penyerbukan otogami atau biasa kita sebut dengan penyerbukan sendiri merupakan suatu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. Pada penyerbukan otogami ini biasa terjadi pada bunga sempurna atau bunga lengkap. Untuk selanjutnya ada penyerbukan alogami atau biasa disebut dengan penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih yang berasal dari bunga lain yang sejenis namun berbeda pohon. Untuk yang selanjutnya ada penyerbukan keistonogami atau biasa disebut dengan penyerbukan tetangga. Penyerbukan keistonogami merupakan suatu penyerbukan di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putih yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Untuk yang selanjutnya ada penyerbukan hibridogami atau biasa disebut dengan penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih yang berasal dari bunga lain yang tidak sejenis. Untuk selanjutnya, penyerbukan berdasarkan faktor penyebabnya. Untuk yang pertama, ada penyerbukan anemogami atau penyerbukan oleh angin. Penyerbukan anemogami merupakan penyerbukan yang terjadi pada bunga tumbuhan dengan bantuan angin. Untuk yang selanjutnya, ada penyerbukan zoidiogami atau penyerbukan oleh hewan. Penyerbukan oleh hewan merupakan penyerbukan yang terjadi pada bunga tumbuhan dengan bantuan hewan, seperti kupu-kupu, lebah, burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Pada proses fertilisasi dapat disimak pada gambar berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif hanyalah tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.